Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu untuk memimpin berdoa ya. Silahkan sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Alvina, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Ratna, Sudah, Hari dulu. Rofiul, Oke. Jadi hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Jadi Indonesia itu kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Indonesia itu juga memiliki banyak pulau, banyak suku bangsa, budaya, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, makanan khas, dan alat musik. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Ya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk dari keberagaman itu ada 6. Anak-anak udah tahu apa belum? Belum. Belum. Jadi bentuk keberagaman yang pertama itu ada bahasa daerah. Siapa yang tahu bahasa Sunda itu dari mana? Ya, silahkan sudah. Jawa Barat. Ya, pintar. Jadi bahasa Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Sedangkan bahasa Batak berasal dari Sumatera dan bahasa Jawa berasal dari Jawa. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, masih banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, jadi setiap daerah itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut tidak menimbulkan perselisihan karena mereka saling menghormati dan menghargai. Seperti itu. Dari bahasa daerah sudah paham atau belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke rumah adat. Nah, sama rumah adat itu setiap daerah juga berbeda-beda, memiliki rumah adat yang unik dan khas. Di sini Ibu contohkan ada 3 rumah adat. Yang pertama ada rumah gadang. Jadi rumah gadang itu berasal dari Sumatera Utara. Sedangkan rumah joglo itu berasal dari Jawa Tengah dan rumah tunai berasal dari Papua. Selain 3 yang ada di rumah tulis, anak-anak tahu apa enggak macam dari rumah adat? Enggak, Bu. Tidak. Tidak. Kalau di Tulungagung, rumah apa yang terkenal? Tulungagung kan masuk Jawa Timur, jadi rumah apa yang terkenal? Joglo. Iya, di Tulungagung juga ada rumah joglonya. Dari sini sudah paham ya? Sudah. Ya, kita bisa lanjut ke bentuk keberagaman yang ketiga, ada pakaian adat. Jadi pakaian adat di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Biasanya setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang memiliki kekhasan tertentu, entah itu dari warnanya dan motifnya. Nah, di sini Ibu juga memiliki 3 contoh pakaian adat. Yang pertama ada pakaian adat ulos, berasal dari Sumatera Utara, pesaan dari Jawa, dan pakaian adat Joglo dari Sulawesi Selatan. Ya. Jadi sudah kita semua ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita bisa lanjut ke bentuk keberagaman yang keempat. Ada kesenian daerah. Jadi kesenian daerah itu dibagi menjadi 2. Ada tarian daerah dan lagu daerah. Untuk tarian daerah
Sudah. Ya, jadi ada Ponorogo itu berasal dari kota kita ya, dari Jawa Timur, jadi ibu kota kita. Nah, selanjutnya ada Tani Saman. Tani Saman itu berasal dari Aceh. Selanjutnya ada tarian Kapur Siri. Kalau tarian Kapur Siri ini berasal dari Jambi. Selanjutnya ada lagu daerah. Setiap daerah itu biasanya juga memiliki lagu daerahnya. Misal ada Akuse. Akuse itu berasal dari Papua. Soleram dari Riau. Ondel-ondel berasal dari Jakarta. Dari kesenian daerah sudah pernah ya? Sudah. Bisa kita lanjut ke bentuk keberagaman kelima, yaitu makanan khas. Jadi setiap daerah itu juga memiliki makanan yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini gudeg. Gudeg itu berasal dari Jawa Tengah. Kerak telur berasal dari Jakarta. Dan rendang itu berasal dari Padang. Kalau untuk keberagaman yang terakhir ada alat musik. Nah, di sini Ibu contohkan ada 3 alat musik, yaitu yang pertama ada angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat. Angklung itu terbuat dari apa? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Mita? Terbuat dari bambu. Iya, terbuat dari bambu. Terus cara memainkannya gimana? Digoyang-goyang. Iya, digoyang-goyang ya, pinter sekali. Nah, selanjutnya ada tifa. Tifa itu berasal dari Papua. Siapa yang tahu? Tifa itu cara memainkannya gimana? Ditepuk seperti gendang. Iya, ditepuk seperti gendang. Pinter sekali. Selanjutnya ada saluang. Saluang itu berasal dari Sumatera Utara. Gimana cara memainkannya? Iya, pinter, ditiup. Jadi saluang itu ditiup. Dari sini udah tahu apa belum? Sudah. Ya, jadi bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, makanan khas, dan alat musik itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, dengan adanya keberagaman kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Karena dengan kita menghargai dan menghormati itu bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, meskipun berbeda-beda setiap daerah, tetapi tetap satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga ya sebagai warga Indonesia. Ya, Bu. Di sini semua bangga kan dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Bangga. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari sini ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Kak. Baik, di sini kan menjelaskan mengenai keragaman budaya bangsa. Nah, saya ingin bertanya, apakah di setiap daerah itu mempunyai keragaman budaya tersendiri? Baik, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Alvina, silahkan. Ya, saya mau bertanya, Bu, batik itu apakah termasuk budaya Indonesia, Bu? Baik, terima kasih Alvina. Ya, Bu. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Jadi pertanyaannya tadi, apakah setiap daerah itu memiliki keberagaman? Jadi jawabannya itu iya, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, selain itu, letak Indonesia itu letaknya geografis. Dan biasanya masyarakat setiap daerah itu komunikasinya juga berbeda, terus pernikahannya juga berbeda. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan daerah-daerah yang ada di Indonesia itu memiliki keberagaman yang berbeda. Dari sini anak-anak paham apa tidak? Paham, Bu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Alvina, apakah batik itu juga merupakan budaya Indonesia ya? Ya, Bu. Jadi batik itu merupakan kebudayaan Indonesia. Karena biasanya setiap daerah itu motif batiknya kan berbeda ya. Kalau di Gunung Agung yang terkenal itu ada Baronggo dan Gajah Mada. Jadi seumpama batik Gunung Agung dengan batik Jawa Tengah itu motifnya sudah berbeda. Nah, itu bisa menjadi keunikan dan kekhasan dari daerah tersebut ya. Ya, Bu. Iya. Dari sini paham ya? Paham. Iya. Jadi sebelum Ibu menyimpulkan
Ya, Bu. Ya, kita menyanyikan lagu Keragaman Budaya Bangsa menggunakan nada Anak Kambing Saya. 1, 2, 3. Ayo kawan Semua mari kita belajar keragaman sosial budaya Indonesia. Keragaman budaya ada istiadatnya. Indonesia yang kaya, Indonesia tercinta, mari bersama menjaga keutuhannya. Ya, kalian semua sangat luar biasa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, di Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan dan keberagaman ya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, sebelum pulang, Ibu ada informasi besok hari batik ya. Ya, Bu. Jadi Ibu mohon kalian semua untuk menggunakan baju batik. Seperti itu. Informasinya sudah jelas kan? Sudah. Ya Huda, hari ini kamu kenapa nggak pakai batik, malah pakai sweateran kayak gitu? Kan sekarang memperingati hari batik, teman-teman aja pakai batik. Kenapa kamu kok beda sendiri? Iya nih, gimana sendiri? Kalian aja yang norak, masa zaman gini pakai batik kayak orang dulu aja. Ih, ternyata Sehun juga pakai batik ya. Bagus juga. Ternyata batik Indonesia. Kan bagus pakai batik. Apa aku bilang? Nih, pakai baju batik biar ganteng kayak Sehun. Ya. Oke. Nah, gitu kan ganteng kayak Sehun. Ya kan?